Halo guys, welcome back to channel Mr. Kical. Nah, kali ini aku kedatangan artis baru. Kedatangan seorang konten kreator yang sangat berbakat di Indonesia. Dan kali ini aku nggak bakal ngebahas tentang handphone atau review handphone ataupun unboxing handphone. Tapi kali ini kita mau berbincang-bincang santai ya, bincang-bincang santai sedikit tentang masalah cupang di Indonesia ini. Oke, jadi di sini aku kedatangan tadi sudah disebutin tamu dari jauh, dari Korea ya, Om? Bukan. Dari Itu. mana ya, Om? Irian Jaya. Oh, Irian Jaya. Ya, kalau menurut sini kita panggilnya Opa aja ya, Om ya. Boleh, seneng banget. Opa Korea ya. Ya. Opa Dewa Gembel ya. Iya. Oke. Nah, Opa ini biasanya sering terkenal banget dengan sebutan Presiden Cupang Indonesia ya, betul ya, Opa? Betul. Katanya Seperti itu katanya. ya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, bener nggak sih itu teh Opa yang disebut orang-orang Ya. bahwa Opa itu adalah Presiden Cupang Indonesia? Ya. Jadi gini, kalau kalau disebut oleh orang Presiden Cupang, iya disebut gitu. Tapi saya sendiri tidak pernah menyebut diri saya Presiden Cupang. Oh begitu. Gitu. Ya, jadi berawal dari sebutan dari orang-orang di luar sana, terutama orang-orang yang bukan di lingkungan sekitar rumah saya, bukan. Oke. Jadi yang jauh-jauh, terutama di daerah. Daerah ya. Iya, gitu. Biasanya mereka menyebut presiden. Itu pun ada sejarahnya sebenarnya. Ada sejarahnya ya. Waktu itu ini diceritain nggak nih? Boleh. Cerita. Jadi waktu itu karena konten kreator di YouTube saya itu tentang ikan cupang. Udah gitu saya senang banget jalan-jalan kemana aja, ke pasar ikan, ke peternak, ke seller gitu. Dan satu YouTube itu isinya ikan cupang, ada 1000 video ya di YouTube. Itu isinya ikan cupang doang gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu punya teman itu YouTuber juga, namanya Matahari Pucat. Nah, ketika dia collab sama saya, dia bilang di pembukanya kita akan ke rumahnya Presiden Cupang. Padahal itu si YouTuber itu bukan YouTuber ikan cupang, bukan, tapi YouTuber lain. Oke. Pembukanya kita akan ke rumahnya Presiden Cupang karena dia tahu bahwa saya itu mainnya ikan cupang gitu. Jadi apa-apa ikan cupang. Nah, kebetulan si Matahari Pucat ini, YouTuber ini bersahabat dekat sama Panji Petualang. Oh begitu. Iya. Jadi si Panji ini, si Matahari Pucat ini adalah satu anggota dari komunitas di Panji Petualang. Nah, ketika Panji ada siaran TV ya, kalau nggak salah di siaran TV swasta, itu Panji pun mengucapkan seperti hal yang sama. Kita akan ke rumahnya Presiden Cupang. Nah, karena si Mas Panji ini ucapannya di televisi, jadi orang banyak yang tahu gitu. Oh, ini kan yang di YouTube. Jadi mereka panggilnya Presiden Cupang. Oh begitu. Jadi Ya. awal kisahnya begitu. Awalnya seperti Opa, itu, ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Opa nih. Ini pertanyaan buat memotivasi semua seller breeder cupang di Indonesia. Nih, apa nih yang Opa dapat di dalam dunia percupangan ini nih? Dengar Opa itu dapat mobil banyak Iya. gitu, rumah banyak. Iya. Ya, ini buat motivasi aja, gitu, Iya. motivasi buat para pecupang Indonesia. Iya. Kalau perubahan yang ada pada diri saya itu yang jelas ya perubahan materi ya, materi. Secara jujur saya salah satu dari sekian ribu orang di Indonesia mungkin. Orang yang selama 3 tahun itu tidak memiliki apa-apa. Gitu. Ya, tidak memiliki apa-apa, tapi ketika main ikan cupang itu saya bisa memiliki semuanya yang saya waktu itu belum punya. Seperti contohnya materi dalam bentuk uang atau dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk kendaraan, semuanya ada gitu. Yaitu semuanya hasil dari yang berhubungan dengan cupang. Gitu. Berarti secara tidak langsung ikan cupang ini cukup menjanjikan. Iya, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Opa. Ya. Penghasilan per bulannya berapa nih Opa? Kalau boleh tahu. Boleh. 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 Jangan ini ya, jangan. Jadi kalau dari
apa ya? Misal dari live aja nih ya. Dari live-nya itu 15 jam sehari. Sejamnya berapa? Nggak tahu. Sejamnya 100.000 Oh gitu. kali 15 jam. Hitung aja sebulan berapa? Itu. Oh. Terus itu baru Ini itu. live aja ya? Iya. Itu baru live aja ya, Ah. belum yang lain-lain kan ya. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya Opa. Nih Opa kan udah keliling Indonesia nih Iya. sama teman-teman kan, udah keliling. Nah, bisa diceritakan nggak sih ada suka dukanya nggak sih pas keliling-keliling ke seller, ke breeder kayak gitu di seluruh Indonesia? Kalau dukanya sih kalau menurut saya nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Happy ya? Iya, karena apa? Karena baru kali ini main cupang bisa keliling Indonesia. Oh gitu. Iya, baru. Gitu. Di ikan cupang gitu. Bisa keliling Indonesia ya. Ke Sumatera udah. Ke Sulawesi udah. Kemarin dapat undangan ke Irian Jaya. Sayanya yang belum bisa. Belum bisa karena waktu itu yang saya dengar pas menuju ke pelosoknya itu naik pesawat kecil, saya takut. Iya. Terus kalau ke Kalimantan nanti ya ke Kalimantan, kalau Pulau Jawa udah sebagian semua. Jadi hampir semuanya itu sukanya karena ketika sampai sana itu bertemu dengan teman-teman banyak gitu. Banyak ya? Jadi ibarat kata nih sampai kita misalnya sampai di Medan, itu nggak perlu nginep hotel, nggak perlu. Tinggal posting aja di Instagram. Lagi di Medan nih gitu, udah pada rebutan minta ditidurin gitu. Oh. Udah di rumah saya gitu. Gitu. Ya, gitu. Itu senangnya kayak gitu. Jadi kemana-mana punya teman banyak. Keliling gitu. ya, minta ditidurin saya keliling ya, keliling nih. Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak pas Opa sama teman-teman keliling Indonesia? Paling berkesan? Ya paling berkesan itu baru kemarin sebenarnya. Baru kemarin itu di Belitung. Belitung? Iya. Karena dari pesawat aja saya lihat itu pulaunya nggak ada rumah. Nggak ada rumah? Iya, adanya tanah doang kosong, rumahnya dikit. Jadi pas kita ke sana pun itu sepanjang jalan Belitung itu seperti jalan tol. Jalan tol? Iya, jadi apa namanya, heran lah gitu, pulau segitu besar tapi penduduknya sedikit itu. Jadi Itu yang paling berkesan. paling berkesan gitu. Jadi Pulaunya besar, iya, tapi penduduknya sedikit. kepengennya kesana dulu gitu. Karena Karena beli pulau tuh. karena apa, lautnya jernih. Jernih. Ya, terus masih banyak tanah-tanah kosong. Oh gitu. Ada sih keinginan Adem gitu kan ya. Iya, jadi buat masa tua enak gitu di sana. Oh begitu. Ada kepikiran buat beli tanah di sana? Ada kepengen ya. Ada. Pertanyaan selanjutnya nih Opa. Motivasinya apa nih buat pemain baru di dunia percupangan? Ya, motivasinya kita nggak usah sebagai pemula ya, nggak usah mikirin apa namanya tahun depan, bulan depan, tahun depannya lagi, yang trending ikan cupang apa nih? Oh gitu. Terus tahun depan ini gimana nih ikan cupang, akan mati apa enggak nih gitu kan? Nggak usah mikirin kayak gitu. Oh nggak usah mikirin. Iya, nggak usah mikirin. Udah kalau lagi hobi, kalau bisa. Kalau buat kawan-kawan yang lagi main ikan cupang tapi pengen berbisnis gitu, kalau bisa berbisnisnya dikesampingin, tapi dibikin hobi dulu. Karena apa? Kalau cuma bisnis itu mereka malas ngerawat. Gitu. Tapi kalau sudah hobi masih akan ngerawat. Oh, Gitu. Kalau udah ngerawat nanti kita bisa ngejual. Tapi kalau kita mau bisnis, oke, kalau kita duitnya banyak kita panggil breeder, kita panggil yang ngerawat gitu ya. Tapi kalau kita mau bisnis tapi apa-apa sendiri, belum tentu dia bisa ngerawat ikan cupang dengan baik gitu. Betul. Nanti kita bisa belanja tapi ternyata ikannya pada mati, percuma, nggak jadi bisnis. Jadi dihobikan dulu aja. Ketika sudah bisa, udah pinter ngerawat atau bagaimana, tahu ikan itu seperti apa, hidupnya seperti apa, nanti dengan sendiri juga ngejualnya enak gitu. Oh gitu. Berarti yang penting hobi aja dulu. Hobi dulu aja. Jangan Hobi. mikirin Dijadikan kedepannya hobi. gitu ya. Dijadikan hobi gitu. Dijadikan hobi. Iya, dijadikan kesukaan, kesenangan. Kesukaan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Opa. Ya. Sebagai konten kreator ikan cupang, Ya. menurut Opa, ikan cupang ini akan bertahan sampai kapan? Ya, ikan cupang ini bertahan ketika ada dua hal. Ada dua hal yang membuat ikan cupang ini bertahan. Nah, jika dua hal itu tidak ada, ikan cupang ini akan mati. Apa itu? Yang pertama, adanya kontes ikan cupang. Jadi diusahakan setiap daerah wilayah itu ada kontes hampir setiap bulan atau tiap 2 minggu sekali. Jadi ketika
kontes ini ada, bagi pemula yang baru lihat itu apaan sih? Oh gitu ya, jadi pengen beli cupang. Gitu, jadi pengen cupang. Itu yang pertama. Yang keduanya harus ada daya tarik orang untuk melihat, wah ikan cupang bagus nih, oh ikan cupang enak nih gitu. Nah siapakah yang membuat daya tarik itu? Yang membuat daya tarik itu adalah konten kreator. Jadi jangan segan-segan, jangan malas-malas ngupload video. Upload ada video ikan cupang yang unik warnanya, ada video yang cupang yang keren gitu, diupload sama di review. Nanti otomatis ketika si pemula yang nggak ngerti ikan cupang ketika nonton video di YouTube atau di Instagram atau di Facebook, dia akan tertarik sehingga akan ada rasa ingin membeli. Nah itu baru satu orang. Gimana yang misalnya yang melihat video dari konten kreator itu misalnya ribuan orang. Nah itu salah satu faktor yang mengakibatkan bahwa ikan cupang ini akan terus ada peminatnya, pembelinya. Akan terus bertahan ya. Iya bertahan. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya nih Opa. Kalau nge-vlog, Opa kenapa suka rame-rame? Iya, berawal dari sendiri ya. Nah, berawal dari sendiri. Nah, ketika nge-vlog nih secara jujur aja ya. Ketika kita nge-vlog, walaupun kita mengeluarkan duit, misalnya dari ongkos, dari makan gitu ya, itu pasti ada imbal baliknya. Kita dapat duit juga dari YouTube dari video itu. Nah, ketika video itu udah bisa dimonetize, udah bisa diduitkan, kan saya pengen ngajak teman-teman saya juga yang belum punya penghasilan gitu. Jadi saya ajak teman-teman saya yang kira-kira pengangguran atau yang kira-kira belum punya pekerjaan atau mungkin yang sudah bekerja tapi penghasilannya dikit. Jadi saya ajak mereka biar ikut saya. Jadi ya kalau ada rezeki saya bagi mereka. Seperti itu ya. Mulia sekali ya. Ya oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Bisa diceritain nggak sih Opa sebenarnya cita-cita awal Opa tuh apa sih? Kalau cita-cita dari masa kecil ya, saya punya cita-cita itu dari kalau nggak salah itu SD kelas 4. Saya udah punya cita-cita karena saya udah waktu SD kelas 4 itu saya sudah dikasih buku diary sama bapak saya. Buku diary. Jadi bapak saya itu termasuk orang intelek ya, orang disiplin. Jadi bapak saya pernah ngasih buku diary, kalau mau jadi orang sukses tulis segala halnya di buku diary kamu. Nah di buku diary itu saya masih ingat banget, dan ketika ditanya sama tetangga sama temen orang tua juga masih ingat, itu ditanya cita-citanya apa gitu. Kebiasaan anak kecil ditanya cita-cita pasti ingin jadi dokter ingin jadi polisi, ingin jadi presiden gitu. Kalau saya enggak, jadi apa? Cita-cita saya ingin jadi orang terkenal. Wah, sudah kesampaian ya? Iya. Ya sudah kesampaian ya sekarang ya sudah terkenal ya. Iya. Nggak nanya, biasa, kenapa? Ya kenapa? Kenapa jadi orang terkenal? Kenapa bisa jadi orang terkenal? Nah, karena kalau sepengetahuan saya, waktu masih kecil itu saya ngeliatnya artis-artis ya kan. Betul. Itu kalau orang udah jadi orang terkenal pasti duitnya banyak. Betul. Nah kalau duitnya banyak buat apa? Buat apa? Bagi-bagi sama orang nggak mampu. Wah luar biasa. Itu cita-cita dari kecil. Dari kecil ya. Iya. Dari kecil sudah punya cita-cita bahwa ingin kaya, ingin terkenal untuk berbagi. Iya. Oke. Mulia sekali ya. Oke, selanjutnya Opa. Jadi konten kreator ikan cupang dari kapan? Dari tahun berapa? Iya, kalau konten kreatornya itu dari tahun 2015-2016. Konten kreator khusus ikan cupang. Tapi kalau ada sudah bikin kreatornya di YouTube itu dari tahun 2010. 2010. Iya, tapi itu hanya ngevlog keluarga aja lah, anak, istri gitu. Gitu. Tapi ketika udah 2015-2016 itu saya isi dengan konten ikan cupang. Berarti mulainya dari tahun 2015 ya. Sampai sekarang ya, kreator ikan cupang. Iya. Oke, terima kasih nih Opah udah berkunjung. Iya, sama-sama. Terima kasih. Channel YouTube Mr. Kical. Oke, jangan lupa di follow IG-nya apa? Dewa Gembel Indonesia. Dewa Gembel Indonesia. Jadi jangan di follow ya. Gembel Indonesia. Oke guys, cukup sekian bincang-bincang santainya dengan konten kreator ikan cupang yaitu Dewa Gembel. Iya. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke Janjian Beta Cikiji. Iya, sama-sama, saya juga terima kasih. Oke, jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe channel Mr. Kical ya. See you.